Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu asaro, utawi bab yang nomor 13 iku fil i'tiqadi, menerangkan ing dalem sebuah keyakinan atau i'tiqad, wat tamasuki, dan gondelan utawi pegangan bi aqidatin shahihatin, dengan keyakinan atau akidah yang benar. Wa maknal i'tiqadi, utawi pengertian i'tiqad iku ittikhadu akdi surati ilmin, merupakan menjadikan tekad bulat dalam bentuk pemahaman. Ilmin itu pemahaman. Menjadikan tekad bulat dalam bentuk pemahaman, auzonin utawa keyakinan ataupun pemahaman tadi fil qalbi ing dalem, oleh paham, oleh yakin, biwujudil mughibati, sebab adanya hal-hal yang bersifat gaib atau tidak bisa ditangkap dengan panca indera yang sifatnya fisik, itu disebut gaib. Wal ilmu, utawi pengertian ilmu dalam bab tema ini iku al i'tiqadul jazim, keyakinan yang melekat, asabitu kang tetep, sifate keyakinan al mutabiku yang menepati atau ngepasi lil waqi'i, terhadap kenyataannya. Jadi sesuatu baru disebut definisi ilmu itu ketika sesuatu itu sudah dijadikan satu keyakinan, tekad yang bulat. Tapi keyakinan dan tekad bulat itu yang betul-betul sesuai faktanya, betul-betul idrokul ma'lum hakikotan, baru disebut ilmu. Berarti sebuah pemahaman, sebuah keyakinan kalau belum pas dengan yang diyakininya, belum sesuai dengan fakta yang ada yang terjadinya, maka belum dikatakan definisi ilmu dalam tema ini. Waqala, berpendapat sapa ba'dul kubbar, sebagian ulama-ulama besar, tokoh-tokoh sufia berpendapat begini. Al ilmu, utawi ilmu iku nurun, sebuah pemahaman yang sangat lembut. Ilmu itu pemahaman yang sangat lembut. Idza nazala, kang ketika turun opo ilmu atau nur, pemahaman lembut itu turun atau melekat fil qalbi, dalam rasa, dalam jiwa, maka pasti idza nazala yang fuzu, pasti akan nerus, akan nufuz, akan sukses opo syu'a'uhu,
sorote nur atau cahayanya nur atau asarnya nur, akan nyorot, akan berfaidah asarnya nur itu ila haisul maklum, dari sudut pandang hal-hal yang dipahaminya. Wa yata'alaku, dan berhubungan opo ilmu atau nur tadi bihi kelawan maklum. Jadi yang namanya ilmu itu pasti berhubungannya dengan al-maklum, yaitu papan informasi boleh, sesuatu yang dipahami boleh, suatu berita yang diberitakan boleh, itu namanya maklumat, pemberitahuan. Jadi ilmu itu pasti berhubungannya dengan hal-hal yang berhubungan opo nurul aini, cahaya mata. Mata ini cahayanya bisa berhubungan bil mar'i atau bil mar'ayi, dengan sesuatu yang dipandang. Maka bola mata yang bersinar, bercahaya, itu pasti hubungannya dengan sesuatu yang dipandang. Karena nggak mungkin mata akan berhubungan dengan hal-hal yang didengar. Ya, hal-hal yang didengar itu bagiannya telinga, bukan bagiannya mata. Kalau bagiannya mata pasti yang dipandang, apapun bentuknya, yang dipandang itu bagiannya mata. Titik. Al-i'tiqadus shahih, utawi keyakinan yang benar, wa yo i'tiqadus shahih, wa yo iku utawi i'tiqadus shahih iku al-khaliu, pikiran yang lepas, yang sepi, sepi anit taktil, dari pengosongan. Jadi i'tiqad yang benar itu bukan berarti imajinasinya blong, bukan berarti akalnya blong. Akalnya tidak ada unsur yang dipikirkan, bukan blong. I'tiqad yang benar itu bukan blong. Fana itu bukan blong. Blong yang tidak terarah, bukan begitu. Fana itu betul-betul sirna tapi terarah, itu bedanya seperti itu. Tapi kalau ini yang namanya i'tiqad benar itu jauh daripada taktil. Ya, taktil itu blong, blank bisa jadi. Wal ilhad, lan termasuk tidak mempercayai adanya hal-hal gaib atau orang-orang ateis. Jadi keyakinan yang benar itu bukan berarti mengosongkan apapun dalam pikiran kita sampai tidak percaya adanya Tuhan. Tuh. Bukan begitu yang namanya i'tiqad shahih. Itu jauh dari taktil, jauh dari blank, jauh dari ateis, jauh dari tasbih, wat tasbihi dan tasbih, wat tajassumi dan jauh dari mutajassimah, wat takyif lan jauh daripada meyakini sebuah susunan atau sebuah partikel dalam zat Allah. Wanak di, dan jauh daripada rusak. Artinya kalau pikiran masih meyakini bahwa karakter atau sifat Allah bisa rusak, itu berarti akidahnya tidak sahih. Kalau pikiran kita masih meyakini Allah tersusun bitakyif, berarti tidak sahih pikiran akidahnya. Kalau pikiran kita masih meyakini Allah itu berjisim, berarti pikiran kita, akidah kita itu belum sahih. Atau kalau pikiran kita masih
mentasbihkan Allah dengan selain Allah, berarti akidah kita belum sahih. Apalagi yang ateis nggak percaya Tuhan, jelas itu bukan akidah yang sahih. Wal hulul wal ittihad, dan akidah sahih itu bukan penyatuan kepada zat. Awas, bukan manunggaling kaulo Gusti, bukan anal hak, bukan penyatuan antara hamba dan Tuhan. Wal hulul wal ittihad sama maknanya. Wal ibaha, dan jauh daripada kaum ibaha. Ibaha itu yang menghalalkan segala cara, namanya kaum ibaha. Jadi kalau keyakinannya sudah masuk dalam ranah segalanya diperbolehkan, itu orang itu akidahnya belum sahih. Karena ada kelompok-kelompok yang mengatakan kaum mubaha. Mubaha itu segala sesuatu itu boleh, karena berpegangan pada satu patokan kaidah, al aslu fi kulli syai'in halalun illa ma harramahullah. Asal sesuatu itu halal, cuman tidak diteruskan. Nah, diambil halalnya saja, berarti nanti membuahkan pengertian kaum ibaha, menghalalkan segala sesuatu. Karena kaidah usul fikih itu ada dua versi pendapat. Yang pertama bunyi teksnya, setiap asal sesuatu itu halal kecuali Allah yang mengharamkan. Yang kedua, asal sesuatu itu haram kecuali Allah menghalalkannya. Nah, kaum mubaha ini mengambil satu sisi pendapat itu, yang enaknya saja yang dia ambil demi kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, akidah yang sahih itu jauh dari pikiran kaum mubaha. Wa ghairi dalik, dan lain-lainnya pemikiran-pemikiran yang jauh daripada akidah yang sahihah. Wa ayakuna lan yento ono ma'ahu iku ing dalem sertane Allah, apa kang ono apa atangzih, Allah punya karakter dibersihkan dari semua hal-hal yang tidak layak. Itu namanya tangzih. Wal azamah, dan pasti Allah memiliki karakter agung. Wal kibriya, dan Allah memiliki karakter kibria, takabur, kumaluhur, adigung adiguno, sombong, skarpe dewek. Enggak masalah, memang itu karakternya Allah. Kama seperti kama kanat, seperti terjadi kaya oleh ono sapa as-sahabatu radhiyallahu anhum, seperti akidahnya para sahabat itu seperti itu, jauh daripada taktil, jauh daripada ilhad, jauh daripada tasbih, jauh daripada mutajasimah, takyif, nakdu, hulul, ittihad, ibaha, dan lain-lainnya. Jadi kalau sahabat itu betul-betul akidahnya itu sahihah, walaupun tidak belajar aqaid seket, akidahnya pasti sahihah kalau para sahabat. Wa daliluhu, utawi bukti referensi bahwa akidahnya para sahabat itu sahih, atau bahwa akidah yang sahih itu jauh dari keterangan yang di atas, dalilnya bukti referensinya iku alkitabu,
yaitu tertera dalam Alkitab was sunnatu dan al hadis, wa ijma'ul umat dan konsensus kesepakatan para sahabat. Sumakola terus berpendapat sopo Ba'dul Kubar, pendapatnya alal abdi iku ingatasi seseorang ayak lama utawi dawuh ayak lama. Seseorang itu harus memahami bahwa anallaha ta'ala sesungguhnya Allah tersebut iku wahidun satu, ahadun ya maknanya sama, satu, fardun ya maknanya satu. Cuman perbedaannya kalau ahad, kalau wahid itu nafyul juz'iyah, kalau ahad itu nafyul adad, kalau fardun itu mubalaghatul wahid wa ahad. Saking hebatnya eksistensi Allah begitu menggunakan teks wahid dan ahad, fardun itu lebih tabligh, lebih dahsyat, lebih nandes. Istilah mubalaghah itu lebih nandes. Maknanya sama, tapi lebih nandes dari itu. Kalau diterjemahkan ya tadi, ketika bahasa satu dalam kategori wahid itu satunya nafyul juz'iyah. Kalau ahad nafyul adad bilangan. Lah kalau fardun itu lebih tabligh, lebih nandes daripada lafad wahid dan lafad ahad. Kalau diterjemahkan bahasanya fardunnya Allah, ketika kita memahami sampai betul-betul menemukan satu titik yang tidak bisa terbagi, itu kan sangat luar biasa lembutnya, titik yang nggak bisa dibagi. Bayangkan satu fokus tapi tidak bisa terbagikan, itu namanya fardun. Somadun fidatihi, Allah dat yang selalu jadi acuan, jadi tujuan setiap apapun. Wasifatihi dan sifat-sifatnya Allah. La mislalahu, yang tidak ada musul, tidak ada yang bisa menyamai lahu kepada Allah, baik fidatihi dalam zatnya Allah, wala nadhiro dan tidak ada persamaan sama sekali lahu bagi Allah fi sifatihi dalam sifat-sifatnya Allah. Wala syarika dan tidak ada mitra iku maujud lahu bagi Allah fi mulkihi dalam mengatur semua kerajaan-kerajaan Allah. Wala hudusa dan tidak ada sifat hudus atau sifat baru datang fi sifatihi dalam sifat-sifatnya Allah. Wala zawala dan tidak akan pernah hilang iku maujud dalam zat maupun sifatnya Allah. Artinya pasti selalu ada, tidak pernah mengalami zawal, tidak pernah mengalami hilang. Wala bidayata liqadamihi, sifat Allah itu kata-kata tidak ada bidayah liqadamihi, tidak ada formulasi awalnya. Tuh. Kalau kita ada formulasi awalnya, berangkat dari air sperma menjadi darah kempal, menjadi daging menggumpal,
terus dijadikan tulang, tulang dibungkus dengan daging, terus jadi manusia lewat embriologi. Nah, sifat awalnya Allah itulah bidayata liqodamihi. Tidak ada formulasi awalnya, nggak ada. Tuh. Maksud tidak ada formulasi awalnya itu tidak bisa diukur awalnya. Tuh. Laka permulaannya dalam sifat dahulunya Allah. Kalau kita kan ada awalan ada akhiran. Kalau huwal awalnya Allah, awal makna kodamnya Allah itu tidak didahului oleh apapun. Kalau kita pasti mengalami fase kekosongan. Dahulunya kita, dahulunya orang-orang dulu itu pasti sebelum dia ada mengalami ketiadaan. Nah, kodimnya Allah itu tidak mengalami fase kekosongan. Tuh, makanya dalam istilah tidak akan terkena hukum ruang dan waktu. Karena laka formula awalnya, formulasi awalnya yang bisa ditentukan, oh berangkat dari ini sifat kodime Gusti Allah. Enggak seperti itu. Artinya tidak ada formulasi awalnya. Wala nihayata li baqaihi. Juga tidak ada finishnya bagi sifat Allah. Laka puncake. Tapi kalau selain Allah pasti ada titik klimak, titik puncak, titik finish. Pasti ana peragate. Lamun Gusti Allah laka peragate. Sifate Gusti Allah belum pernah mengalami peragat. Apa maning protol KB belum mungkin. Pasti daim libaqaihi. Kekalnya Allah itu tidak ada akhir finishnya. Berarti selalu eksis, selalu kekal. Nah, kalau kekalnya manusia, taruhlah kekalnya ahli sorga, itu sifat kekalnya ahli sorga bukan karakter asli kekal, tapi itu dikekalkan oleh karakter janji Allah bahwa penduduk sorga akan diabadikan. Nah, kekalnya penduduk sorga itu karena berkaitan dengan janji Allah. Bukan asli kekal, tapi karena direkomendasikan oleh Allah supaya kekal lewat janjinya Allah. Berarti kekalnya penduduk sorga itu bukan karena asli materialnya kekal, tapi karena memang dikekalkan oleh Allah. Itu sederhananya seperti itu. Sifat kekalnya Allah itu la nihayata li baqaihi. Terus Allah itu juga daimul wujud, selalu ada, tidak pernah mengalami kekosongan. Kalau selain Allah pasti mengalami jedah ketiadaan, terus diadakan, ditiadakan lagi, diadakan lagi. Itu selain Allah. Tapi kalau Allah nggak pernah mengalami hal seperti itu. La akhirolahu, sifat bako yang sepanjang wujud, daimul wujud, la akhirolahu, tidak ada finish akhirnya. Lahu iku kedue Allah qayyumul maujudati, yaitu dat kang mujudaken atau dat kang berdiri sendiri, kang bisa mujudaken piro-piro barang kang wujud. Qayyumul maujudat, lang kitoa yang tidak pernah putus, lahu bagi Allah. Artinya sifat eksistensinya Allah itu terus menerus, tidak pernah mengalami fase kemunduran atau tidak pernah mengalami fase krisis, nggak akan ada.
Kalau kita selain Allah apapun bentuknya pasti mengalami krisis, pasti mengalami pasang surut. Kemandiriannya selain Allah pasti mengalami pasang surut. Taruhlah orang yang sudah di puncak klasemen sukses itu pasti jatuh bangun. Pasti itu nggak mungkin. Nggak jatuh bangun nggak mungkin. Nggak ada rumusnya. Tapi kalau Allah tidak akan pernah mengalami jatuh bangun. Terus stabil. Eksis. Lam yazal tidak pernah lepas, tidak pernah hilang keeksisannya Allah. Wala yuzal dan tidak mungkin dihilangkan. Tuh. Tidak hilang dan tidak dihilangkan. Kalau sifat kita ya bisa hilang dan bisa dihilangkan. Tapi kalau Allah tidak bisa disifati hilang dan dihilangkan, nggak akan ada dalam sifat-sifat Allah. Wala yazalu dan ora lepas-lepas sopo Allah, ora lepas-lepas iku mausufan selalu punya sifat, punya karakter bisifatil jalal, karakter yang agung. Allah selalu eksis maha agung. Wal jamal, Allah selalu eksis maha indah. Kalau diartikan ganteng ya nggak terlalu salah. Diartikan cantik ya nggak terlalu salah. Jangan asumsinya berarti wadon. Ya bukan perempuan saja yang namanya cantik tuh. Tuh burung cantik. Iya toh. Bunga cantik, bunga indah. Kata-kata jamal itu sifatnya umum. Makanya Allah selalu punya sifat jalal wal jamal. Turla nihayata, tidak ada ending akhirnya, tidak ada finishnya li kibriyaihi, bagi sifat takaburnya Allah, bagi sifat kesombongannya Allah tidak ada batasannya. Arpan sombong terus, ya memang itu karakter Allah. Kita nggak bisa mengkritisi atau memahami atau menghukumi bahwa ya Gusti Allah kok janjane aja sombong terus. Ya nggak bisa, semaunya sendiri sepanjang masa la nihayata li kibriyaihi, selalu sombong tuh. Hari Gusti Allah ku mekoten. Wala ghayata li azamatihi, dan tidak akan ada puncak daripada keagungan Allah. Artinya selalu agung, tidak pernah mengalami finish. Tuh, keagungannya tidak pernah mengalami finish, mengalami stag, nggak pernah. Pasti terus menerus, agung terus menerus. Wa jalalihi, dan keagungannya Allah. Titik. Laisa orano sapa Allah orano kubi jismin, tidak tersusun dengan partikel jisim, kebendaan atau fisik materi. Wala jismaniyin, dan tidak berbentuk jisim. Jisim itu ya benda. Allah itu bukan berbentuk benda, atau sifat Allah itu tidak berbentuk material. Baik material yang kasar maupun material yang lembut. Allah tidak tersusun dari partikel benda. Wala biruhin, juga Allah tidak memiliki ruh. Beda dengan selain Allah. Malaikat ada ruhnya, manusia ada ruhnya, dikasih ruh. Kalau hayatnya Allah, hidup, sifat hidupnya Allah tidak dengan ruh. Tuh. Wala ruhaniyin, dan hidupnya Allah tidak diberi ruh oleh yang lain. Tuh. Tidak bernyawa dan tidak diberi nyawa.
hayatuhu, hidupnya Allah selalu hidup. Tuh. Tadi eksistensinya hidupnya itu memang mandiri tanpa ditopang oleh unsur-unsur yang lain. Beda dengan selain Allah, kemandiriannya tuh hidupnya pasti ditopang dengan yang lain. Kalau selain Allah, wala bijauharin, juga Allah tidak berbentuk jauhar. Ya, jauhar itu partikel benda yang paling lembut, namanya jauhar. Kayak semacam atom, inti atom, neutron, atau partikel-partikel yang lain sampai mikro, nanomikro dan lain sebagainya, itu enggak tersusun seperti itu Allah tuh. Wala bijauharin mahdudin, bukan dari material jauhar yang tercatat atau terhitung atau terbatasi. Allah tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Wala tahilluhu al jawahir, juga tidak akan menempat hu ing Allah opo al jawahiru, yaitu unsur jauhar. Jauhar itu material yang paling lembut sekali, namanya jauhar. Seperti jasadnya malaikat, itu namanya jauhar. Seperti zatiahnya api, itu namanya jauhar. Zatiahnya oksigen, itu namanya jauhar. Zatiahnya angin, itu namanya jauhar. Zatiahnya setrum, itu namanya jauhar. Lah, Allah tidak tersusun dari partikel-partikel itu. Berarti lebih dahsyat, lebih hebat dari itu. Bal huwa, balik utawi Allah iku khaliqul asya, dat yang menciptakan semuanya makhluk yang ada. Ahadun somadun, utawi Gusti Allah iku ahadun somadun, dat kang siji, somadun kang dituju. Lam yalid, yang tidak pernah beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, tidak berkembang biak. Makhluknya Allah saja ada yang tidak beranak dan tidak diperanakan, apalagi Allah. Jelas kita harus yakin. Ya seperti malaikat, nggak ada status laki-laki, nggak ada status perempuan, nggak beranak dan tidak diperanakan. Itu para malaikat, padahal mereka itu makhluk. Tapi karakter makhluk saja ada yang begitu. Itu menunjukkan Allah jelas. Ketika ada keterangan lam yalid walam yulad, itu sangat pasti. Lawang makhluknya saja ada yang karakter begitu, apalagi sang penciptanya. Pasti lebih pantas, lebih layak, dan lebih segalanya. Pasti nyatanya, tidak akan ada kebohongan. Kalau Allah memang lam yalid walam yulad. Walam yakul, dan tidak akan ada lahu iku kedua Allah opo kufuan, yang menyamai, yang sekufu. Tidak akan ada yang bisa membandingi Allah, nggak akan ada. Allah itu munazahun, Allah dat yang selalu dibersihkan, dijauhkan anil harokah, dari hukum gerak. Jadi Gusti Allah itu tidak kita pahami bergerak seperti kita gerakan, seperti gerakannya kita. Jadi tidak ada harokah, tidak ada gerakan, wal intikol, tidak ada perpindahan, tidak ada fase pindah-pindah, tidak ada fase gerakan, wal jihad, tidak ada fase arah, ya baik atas, bawah, kanan, kiri, nggak ada. Makanya Allah tidak akan pernah
terkena hukum ruang dan dimensi waktu. Wal makan, dan tidak akan mungkin Allah diliput oleh suatu wilayah atau tempat. Wa annahu, lan sesungguhnya Allah Ta'ala iku qaribun, sangat dekat, min kulli maujud, dekat dari semua apapun yang ada di jagat raya ini. Huwa utawi Allah, wa huwa hale utawi Allah iku aqrabu, lebih dekat, ilal abd, kepada seseorang, min hablil warid, ketimbang urat nadinya. Allah itu sebenarnya lebih dekat kepada seseorang melebihi urat nadinya sendiri orang itu. Ai kurbuhu, tegese tafsirnya begini. Allah, dekatnya Allah minal kholqi, utawi dekatnya Allah minal kholqi dari makhluk secara luas, iku laisa ora ono po dekatnya Allah, ora ono iku kakurbil kholqi, seperti dekatnya seorang makhluk. Kalau dekatnya kita ba'dohum min ba'din, bisa jadi saling bertemu, bisa jadi saling menyamai, bisa jadi saling serupa. Itu makna kedekatan. Wah, si A karakternya kok persis dengan si C umpama. Lah itu makna kurbu ba'dohum ba'din. Kalau selain Allah, kedekatannya pasti ada korelasi yang nyambung antara kemiripan karakter ataupun kemiripan wajah, itu pasti ada kesinambungan. Tapi kalau Allah enggak, dekatnya Allah dengan makhluk itu tidak akan sama seperti dekatnya makhluk dengan makhluknya. Bal huwa, balik utawi Allah iku qaribun, sangat dekat. Sangat dekat. Yaliku kang patut opo qarib bihi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala. Su'ila, ditanya sopo Imam Junaid qaddasallahu ruhahu anil kurbi. Pernah Imam Junaid ditanya tentang makna dekat. Faqala, menjawab sopo Imam Junaid, utawi Allah iku qaribun, ai huwa iku qaribun. Allah itu sangat dekat. Dekatnya Allah labil biiltizaqi. Dekatnya Allah bukan dengan nempel, keraket. Tuh. Dekatnya Allah bukan dengan menyatu nempel atau keraket. Tuh. Awas. Biiltizakin, kantil, nempel, lengket, keraket. Tuh maknanya dekatnya Allah itu bukan berarti nempel. Kan nahnu aqrabu min hablil warid. Bukan berarti Gusti Allah nempel ning sampean. Mbuh itu nempel ning ruhe sampean, mbuh iku nempel ning jasade sampean. Intinya Gusti Allah beli bakal nempel ning materiale sampean. Beli bakal nempel. Tapi dekat, sangat dekat. Wa ba'idun, dekatnya Allah itu bukan nempel, bukan lengket, bukan keraket. Wa ba'idun la bi iftiraq. Allah itu dikatakan jauh. Jauhnya Allah itu biftirokin, bukan karena ada bahasa pisah. Bahasa jauhnya Allah itu bukanlah biftirokin, bukan bahasa pisah. Tuh. Kalau kita ketika putus, wis koyo-koyo wis layangan umbul wis beli diarepaken maning. Wis aduh, kaya wis beli kecandak. Itu kita ketika memahami kata-kata ba'id, jauh. Tapi jauhnya kita dari Allah itu bukan karena pisah, bukan. Tuh.
Jauhnya kita kepada Allah itu karena kita tidak paham Allah. Itulah makna jauh. Tuh, bukan karena faktor pisah, karena nggak paham. Wala kaifiyata, tidak ada cara. Tuh, tidak ada kaifiyah, tidak ada cara untuk memahami kedekatan Allah wa ma'iyatihi, dan kebersamaan Allah dengan hambanya. Jadi ketika Allah bersama dengan hambanya, kata-kata bersama itu caranya yang tidak bisa dipahami. Innallaha ma'ana, kan gitu toh. Ya Abu Bakrin, Allah bersama kita. Lah kata-kata bersama itu tetap kita yakin Allah bersama kita, tapi caranya bersama kita nggak bisa paham. Tuh. Sebab itu bukan ruang dimensi pikiran kita. Tuh. Bersamanya Allah dengan kita itu jangan diukur dengan imajinasi kita. Kebersamaannya Allah dengan kita itu kita serahkan kaifiyahnya, caranya itu Allah yang tahu. Kita hanya bisa mendengar bahasa teksnya saja. Allah bersama kita. Tapi caranya bersama kita nggak akan mungkin paham. Karena itu bukan ruang kita. Kita cukup yakin bahwa Allah bersama kita. Itu saja sederhana. Jangan dipaksakan untuk memaksakan diri. Caranya bersama gimana? Ya karena imajinasi kita ketika berpikir kata-kata bersama, koyo reunian ketemu bareng, ya kan? Piknik, tamasya ketemu bareng kan bersama-sama. Nah tidak seperti itu. Karena ruang akal kita tidak akan mampu mengakses ke ranah itu. Maka cukup diyakini saja. Ketika didengar dari kitab, ketika datang dari Nabi, cukup kita yakini. Innallaha ma'ana. Ya sudah kita yakin Allah bersama Rasulullah dan Abu Bakar umpama. Sudah kita yakini. Jangan memaksakan diri, dianalisa, dikaji supaya bisa paham cara dekatnya bagaimana ini. Dekatnya ini dengan unsur apa? Caranya gimana? Gak perlu dibahas. Gak penting. Karena semakin dibahas sampean semakin murtad nantinya. Semakin murtad karena harus nggak nyanda Kang Asep. Semakin nggak masuk. Itu bukan ruang kajian, bukan ruang kajian imajinasi atau IQ kita, bukan. Itu ruangnya kita hanya suruh percaya saja, yakin. Nah, maka kaifiyahnya, metode kedekatannya Allah yang tahu. Kita cukup yakin dengan bahasa Allah bersama kita. Bisa dipahami ya? Itu maknanya. Wa ma'iyatihi itu lan kata-kata kebersamaannya Allah. Kama anahu, seperti halnya sesungguhnya Allah. Kulaisa rano kamislihi kumadani Allah. Kapnya itu kap ziyadah. Jangan dikasih makna kalau ziyadah tuh. Kalau dimaknani koyo-koyo madani berarti ada persamaannya. Makanya kafnya dihilangkan maknanya. Laisa kamislihi oposaiun. Tidak akan menyamai Allah. Apapun yang ada yang selain Allah itu nggak akan bisa menyamai Allah. Laisa kamislihi syai'un. Senajan kaf bimakna berfaedah tasbih, tapi di sini kafnya kaf ziyadah. Jadi maknanya hilang. Kadzalika, begitu juga kata-kata annahu laisa kamislihi syai'un. Qurbuhu utawi makna dekatnya Allah dengan kita. Wa ma'iyatuhu, dan makna kebersamaan Allah dengan kita. Laisa iku raono kama'iyati ahadin, seperti kebersamaannya seseorang. Yo, kalau kebersamaannya kita kan jelas Kang
Kang Usman ya. Loh, bersama mayoran kah? Bersama reunian kah? Bersama tamasya kah? Bersama-sama berdiskusi kah? Tapi kalau kebersamaan Allah tidak akan sama dengan kebersamaan kita. Wa annahu lan sesungguhnya Allah Ta'ala iku kana ana sapa Allah. Walam yakun dan tidak mungkin ma'ahu iku ing dalam sertane Allah apa syai'un. Artinya keberadaan Allah tidak akan dibayangi oleh apapun. Oh. Jadi eksistensinya Allah itu tidak akan mungkin dipengaruhi atau dibayangi oleh apapun. Wahwa utawi Allah al-ana saat ini ya alama huwa alaih persis ora saiki ora mbiyen ora arep teko Allah selalu eksis seperti itu. Seperti itu gimana? La ya'lamullaha illallahu. Yang tahu persis Allah hanyalah Allah semata. Tuh alamah ya ale itu maknanya persis hakikatnya. Hakikatnya seperti apa? Ya Allah sendiri yang tahu. Kita cukup percaya saja. Itu alama ingatase sifat-sifat huwa kang utawi Allah iku alaihi netepi ingatase ma, maksudnya sifat Allah itu persis selalu eksis dengan Allah, persis hakikatnya. Tuh, hakikatnya gimana ketika dikejar? Ya jawabannya la ya'lamullaha illallahu. Tuh. Faslun ay hadza faslun. Iklam perlu diketahui bersama bahwa anaman sesungguhnya seseorang ajro yang memberlakukan sopoman al istiwa ing lafdul istiwa. Lafdul istiwa alal arsy, orang yang memberlakukan makna istiwa alal arsy alama atas berita-berita, informasi-informasi, yunabba'u yang diberitakan, anhu dari ma opo dhahirul lafdi hanya secara teks materialnya aja, hanya secara tekstualnya aja. Wahwa utawi makna istiwa yang diberlakukan oleh seseorang tadi iku maknanya al istiqrar, mendiami, mendomisili alal ars. Orang yang punya pemahaman, punya keyakinan memberlakukan makna innallaha istawa alal ars, kok diartikan Allah bersemayam di aras, orang itu berarti faqad iltazama. Orang itu netepaken at-tajassuma ing kelompok yang disebut kaum mujassimah. Berarti netepaken jasad pada Allah. Jadi ketika ada ulama yang menerjemahkan makna innallaha istawa alal ars, makna istiwa kok diartikan Allah bersemayam di aras, Allah berdomisili di aras, berarti itu kaum mujassimah orang itu. Makanya para sufi nggak mau mentakwil makna istiwa. Ketika ditanya mahwal istiwa, ya al istiwa kita yakin, tapi makna hakikinya istiwa hanya Allah yang tahu. Jangan diartikan bersemayam, apalagi Allah duduk dalam singgasana. Nah, makna duduk diartikan secara duduknya imajinasi kita, ya keliru kabeh. Makanya
ada yang sebagian tidak mau mentakwil makna istiwa karena saking hati-hatinya supaya tidak tergolong kaum mujassimah. Banyak ulama yang tidak berani mentakwili lafdul istiwa alal ars. Wa in tusyakkika fidzalik, kalau orang itu ragu fidzalika dalam istiwa. Kalau tadi kan orang meyakini memberlakukan makna istiwa bersemayam. Yang kedua, orang ragu dalam makna istiwa, orang ragu dalam ayat istiwa. Wah, berarti orang itu kana fi hukmil musammam alat tajassum. Wong kang lebih kenemenen jerone ing dalam mujassimah. Tuh. Aidon begitu juga. Jadi sing pertama meyakini Allah bersemayam di aras berarti itu kaum mujassimah. Atau orang itu ragu dalam ayat istiwa alal ars berarti itu lebih mujassimah lagi. Iya kan? Iya. Begitu lebih mujassimah. Ketika bahasa tidak pantas Allah bersemayam, itu lebih mujassimah lagi. Yang pantas begini umpama, lah itu lebih mujassimah lagi. Makanya jawabannya nggak perlu ditafsiri. Yakin Allah itu istiwa. Ya sudah istiwa saja nyebutnya. Yakin Allah itu istiwa alal ars. Jangan diterjemahkan oleh bahasa kita. Karena bahasa istiwa yang dikehendaki oleh Allah itu nggak akan sama dengan bahasa istiwa yang dikehendaki oleh kita. Makanya cukup Allah pasti istiwa alal ars. Tuh. Tapi jangan diterjemahkan, ditranslate bahasa kita. Kalau translate bahasa kita, ana semayam, ana menduduki singgasana, ada doa semacam-macam lah. Nah itu nggak layak. Makanya dua-duanya. Yang yakin diterjemahkan dengan bersemayam itu kaum mujassimah karena menetapkan tajassum, atau ragu dengan istiwa itu sendiri berarti lebih mujassimah lagi orang itu. Jelas ya? Aidon begitu juga. Wa in koto'a, kalau orang itu koto'a bistihalatil istiqrol alal ares, kalau orang itu memastikan bistihalatil istiqror dengan kemustahilan istiqror alal ares, berarti faqad ta'awwala, orang itu betul-betul mentakwil ad-dohiro ing teks dohirnya saja. Wahua utawi in koto'a bistihalatil istiqror iku i'tiqadu ahlil haq, keyakinannya orang-orang yang di jalan Allah, di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Ahlul haq atau ahlullah. Jadi orang yang koto'a itu bistihalatil istiqror, jadi mustahil Allah itu diartikan bersemayam. Nah itu baru iktikadnya ahlul haq. Kita langsung memberikan statement mustahil Allah itu bersemayam di aras. Ketika dikejar, pokoknya saya yakin Allah itu istiwa alal ars. Tapi istiwanya seperti apa? La ya'lamullaha illallahu. Sederhana itu saja. Selesai. Iya, kalau ars kan maknanya kan arsur rahman kan banyak. Samawat wal ard. Jadi susunannya itu ibarat tatanan solar system. Jadi aras itu ibarat turbin pesawat Kang Asep.
yang menggerakkan semua elemen alam raya itu aras. Ibaratnya, nah, dari aras itu ada korelasi kuat dengan karakter Allah, kudroh dan iroda. Jadi makanya akan sangat sulit ketika ditranslate dengan bahasa imajinasi kita. Makanya cukup kita yakini Allah istiwa alal aras, tapi jangan ditranslate oleh bahasa kita. Karena kalau ditranslate itu akan kejebak nanti maknanya. Wong bahasa induknya istiwa kita nggak paham kok, berani-beraninya mentakwil. Makanya di sini in kotoa, kalau dia memastikan mustahil Allah bersemayam di aras, itu iktikadnya ahlul haq. Tuh, ketika ada orang mengatakan Gusti Allah bersemayam di aras, dijawab mustahil Gusti Allah bersemayam di aras. Itu iktikadnya ahlul haq. Ketika dikejar, loh, wong ayatnya innallaha istawa alal aras. Ketika dikejar terus menurut kamu gimana? Ya yang tahu istiwanya Allah alal aras ya hanya Allah. Sampai nek ngoyak pengen takon, sana tanya sama Allah, jangan sama saya. Kan gitu beres oh. Jadi beli tukaran. Sederhananya seperti itu. Faqad ta'awwala berarti dia mentakwili ad-dohiro ing dohirnya saja, wa huwa i'tiqadu ahlil haq. Itu keyakinannya ahlul haq. Wa kadzalika begitu juga anaman ajro ya. Man utawi wong ajro yang memberlakukan an-nuzula ing teks lafad nuzul alama atas keterangan-keterangan yunabba'u yang diinformasikan anhu dari keterangan atau ma opo dohirul lafdi hanya teksnya aja secara tekstualnya saja wahua utawi makna nuzul kalau kita lihat dari sebuah berita yang beredar itu adalah al-harokah wal intikol, sebuah gerakan dan perpindahan. Itu maknanya nuzul. Nuzul kan bisa mudun, ya kan? Bisa melorot. Tuh. Lah mudun bisa banter, bisa alon-alon. Kan mokonon. Makanya gerak dan berpindah dari atas ke bawah. Itu maksudnya gerakan. Nah, itu kalau melihat makna nuzul secara informasi umum kan begitu. Tuh. Nah, orang kok mentafsiri makna ketika bahasa Allah nazala, Gusti Allah mudun. Kata-kata mudun itu jangan diartikan haroka dan intikol. Kalau orang itu meyakini ada haroka dan intikol ketika memahami ayat teks Allah temurun, Allah nuzul bahasanya, faqad iltazama, orang itu berarti menetapkan at-tajassuma ing mentajsimkan Allah. Sama berarti orang itu masih kategori orang mujassimah. Tuh. Ya iya, turunnya Allah nggak akan sama dengan turunnya kita. Kalau turunnya kita mau kai bisa melorot banter, bisa alon-alon, itu gerakan dan perpindahan dari atas ke bawah, itu maknanya turun. Tapi ketika turunnya Allah jangan disamakan dengan turunnya kita. Artinya bukan haroka dan intikol kalau nazalanya Allah tuh. Itu saja sederhananya. Wa in qata'a, kalau dia memastikan bistihalatil haroka wal intikol, kalau kita memastikan yakin Allah nazalnya Allah bukan arti harokah dan intikol, berarti faqad ta'awwala, orang itu mentakwil ad-dohiro ing dohirnya, berarti yang ditakwil itu teksnya saja. Wahwa itulah i'tiqadu ahlil haq, betul-betul keyakinannya ahlul haq.
Titik. Wa'lam, perlu diketahui bersama bahwa anal i'rad an ta'wilil mutasyabiha khaufan minal wuku'i fi mahdurin minal i'tiqad iku yajurru ila syak wal iham wastingzalil awam wa tatrikis syubuhat ila usuliddin. Anal i'rad, bahwasanya mengo, lari, menjauh an takwilil mutasyabbiha, dari mentakwili ayat-ayat mutasyabbihat. Oleh i'rad, oleh menjauh, oleh tidak mau, khaufan karena takut. Takut minal wuku, terjerumus, minal wuku, terjerumus, fi mahdurin, dalam hal yang dilarang oleh Allah, fi mahdurin, dalam larangan Allah atau yang membahayakan, boleh namanya mahdur, mahrum, mahdur, yang dilarang minal i'tikad, dari sebuah keyakinan. Khobarnya ina iku yajuru, bisa menarik ila syak, pada sifat keraguan, wal iham, dan sifat kesamaran, wang wastizlalil awam, dan tergelincirnya masyarakat umum, watatrikis subuhat, dan jalan-jalan yang sangat samar, tatrik, torik, ila usuliddin, untuk memahami pokok-pokok dari agama. Wa ta'ridun, ya juru ilal syak, wa ta'ridun, lan iku ta'rid. Ta'rid itu memberi apa ya, maknanya itu ta'rid itu bahasanya memberi apa ya, informasi yang diterjemahkan bahasa Indonesia niki kangelan. Meliringi, bahasa meliringi iki terjemahnya bahasa Indonesia apa? Ini angele kan ngono. Kalau bahasa meliringi dalam kitab-kitab fikih itu ngerayu, Kang Asep. Cuman ketika diartikan bahasa ngerayu kan blenak. No. Wa ta'ridu ba'di ayat di kitabillahil aziz. No. Ya, diterjemahkan dengan bahasa apa, memotivasi ya. Ya, coba. Ya memang ari bahasa fikih sih mokon Kang Hadi. Tadi bahasa fikih itu anu rangda lakine mati ditakrid. No. Wis nduk tenang wae. Aja sedih ono kakang. Makna takrid seperti itu Kang Asep. Makna takrid itu seperti itu definisinya Kang Asep. No. Jadi ketika ditranslate bahasa Indonesianya itu kan butuh bisa jadi memang harus begitu maknanya. Tuh. Ya memberi suatu gambaran lah bahasa. Ta'rid itu memberi suatu gambaran, gitu aja. Kalau salah ya monggo direvisi, tidak apa-apa. Itu hanya sekedar pendekatan bahasa. Memberikan satu gambaran sebagian ayat dari kitab-kitab Allah ila rajmid dunun, maring tuh mengumpulkan semua
keyakinan-keyakinan atau anggapan-anggapan yang ada. Wa min istila'i wasawisis syaitan. Ulangi. Meloncat. Titik. Walhamdu utawi segabehane puji iku lillahi kedue Allah wahdahu halih ijene Allah. Wa hadhil aqidatus shahihah utawi keyakinan yang benar ini as-salimatu yang betul-betul selamat untuk siapa? Li sahibi qalbin salim, untuk pemilik pikiran yang sehat, jiwa yang sehat. Artinya pikiran yang sehat, imajinasi yang sehat, IQ yang sehat, jiwa yang sehat itu kriterianya salima, terbebaskan minal bid'ati, dari bikin hal-hal yang tidak sesuai aturan kebenaran Allah dan Rasulnya. Jadi ketika imajinasi kita bikin suatu aturan yang tidak sesuai dengan SOP Allah dan Rasulnya, berarti orang itu tidak salim imajinasinya, tidak salim IQ-nya, tidak salim jiwanya. Wa min istila'i wasawisi setan, jiwa yang selamat itu jiwa yang tidak terbegal oleh kubu sebelah. Garis miring, tidak akan pernah negative thinking. Jiwa yang selamat itu tidak pernah ada muatan negative thinking. Itu ciri-cirinya. Wahawajisin nafas, jiwa yang selamat itu adalah jiwa yang terbebas dari hayalan-hayalan sing ora-ora, kerentek ati. Kerentek ngalor ngidul ngetan ngulon dungsang malik ngono kok. Wah, laka. Dunia imajinasinya dia mumet ruwet koyo jagatku peteng dedet wangelan kabeh, enggak ada. Kalau jiwa yang selamat tidak akan begitu. Nuansa jiwanya enggak akan begitu. Adem ayem plong enak. No. Lamunan pelem yo mateng wit. Beli karbitan. Jadi enak. Dipangan yo enak, disawang yo enak. Ari karbitan ku disawangan tetep rado-rado janggal. Aduh sayang, pelemnya si gedong gincu tapi sayangnya karbitan kan nasibnya. Beda dengan sawangan gedong gincu kang asli. Waduh, disawang aku wis masya Allah. Apa maning dicicipi. No, itu bedanya seperti itu. Jadi jiwa yang selamat itu tidak ada kerentak-kerentek sing ora-ora. No, apa maning ngerentek rabine wong. Wah, blai. Betul-betul bersih, tidak kotor pikirannya tuh. Hawa jisin nafas namanya, kerentak-kerentak hati, kang ora-ora. Terlepas dari itu kalau jiwa yang salim itu. Terus wazuyina, dan akan dihiasi kolbun salim itu dihiasi bittaqwa, dengan ilmu, dengan iman, dengan prinsip. Silakan menerjemahkan bahasa takwa. Kenapa saya katakan bahasa ilmu? Saya ambil dalam satu hadis, khairu zad zadu taqwa aihuwa al ilmu. Makanya saya terjemahkan bahasa jiwa yang selamat itu akan terhiasi dengan ilmu. Karena saya ambilnya dari itu. Khairu zad zadu taqwa huwa al ilmu. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma huwa taqwa? Al ilmu. Kan gitu. Wa uyida, dan dikuatkan jiwa yang salim itu bil huda, dengan hidayah. Bil huda, dengan
hidayah. Apa itu hidayah? Ya, hidayah itu petunjuk yang menghantarkan kita mencapai kebahagiaan yang hakiki. Tuh. Kata Imam Ghazali, nihayatus sa'adah bisalasati umur. Tuh. Puncak keberuntungan seseorang itu dicapai dengan 3. 1 bil akli, 2 bil ilmi, 3 bil ma'rifat. Itu makanya uyida bil huda. Nah, ilmu, akal, ilmu dan ma'rifat itu adalah puncak sa'adatul mar'i, puncak kebahagiaan seseorang. Makanya di sini wa uyida bil huda, dia akan dikuatkan dengan petunjuk. Ya, karena jiwanya terhiasi oleh ilmu, dia pasti akan dikuatkan dengan ruang petunjuk menuju Allah. Kan begitu secara logika. Wahudiba, dan dia akan terlatih. Tuh, wahudibalan din tadhib, terlatih dan latih, terlatih bil waroi, dengan karakter apa adanya. Bukan karakter ada apanya. Tuh, tapi karakternya memang apa ada nih. Tuh. Jadi orang yang berkarakter apa adanya itu akan lebih fleksibel, akan lebih enak, akan lebih nyaman ketika diajak bagaimanapun, diajak rembukan apapun. Karena apa adanya. Tapi ketika seseorang berkarakter ada apanya, wah ini ngakali, bulit, tukang bulit nih, bahaya. Tuh, makanya bedanya seperti itu. Wahudziba bil waro. Setelah itu wahudia, dia akan diasupi gizi bizikir, dengan sebuah kesadaran penuh. Tuh, awas, zikir itu kesadaran penuh. Ya, bagaimana nggak sadar orang dia dibangun dengan ilmu yang matang, dibimbing dengan hidayah yang terang, maka dia akan sadar sepenuhnya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tuh. Jiwa yang tenang itu ketika mencapai titik kesadaran tertingginya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Wiridan sing kenteng jong bari anteng atine. Iya lagi wirid be anteng, bar wirid mumet maning. Ya, mergo wiride sampean kepengen tuh targetnya terlaksana sesuai akal sampean. Tuh, padahal bahasa ala bidzikrillah yang Allah kehendaki tidak sama dengan pemahaman Anda ketika wirid. Tuh, makanya disitulah letak kita belajar mentranslate sebuah bahasa, apakah itu bahasa Al-Quran, apakah itu bahasa hadis, sedekat mungkin, selembut mungkin, agar bisa menyentuh mubalaghatul ayat sampai betul-betul kalamul mu'jiznya itu ketemu. Tuh, makanya ala bidzikrillah, dengarkan baik-baik, ingatlah baik-baik bahwa zikir kepada Allah itu bisa menenangkan jiwa. Ya memang nggak salah teksnya begitu kalau diterjemahkan. Tapi ketika nggak nandes ning ati, nggak klik ning ati, pakai terjemah yang lain yang sekiranya tidak jauh dari itu. Tuh. Ya tadi diruntut tuh. Ketika jiwa itu dihiasi dengan ilmu, dikuatkan dengan akal, ilmu dan makrifat, dia akan dididik, terlatih dengan kesederhanaan. Ya pasti dia gudia bizikri, pasti akan diasupi kesadaran totalitas. Orang kalau kesadarannya tinggi, kepekaannya tinggi, ya itulah puncak kebahagiaan, itulah puncak ketenangan. Tuh. Betul gak Ngasep?
Tuh, ya sekalipun mungkin orang lain mengatakan sakit, orang lain mengatakan nggak enak, orang jujur itu nggak enak. Siapa tahu yang pelakunya itu justru ketika nggak jujur itu grundel enak, tapi ketika jujur karena betul-betul sadar, ya plong enak. Tuh, inilah yang dimaksud wa ghudya bidzikri. Dia akan diasupi zikir kepada Allah, kalau diterjemahkan sih begitu. Tapi ketika nggak menyentuh, buang saja makna terjemah yang begituan, cari yang klik. Wa ghudya bidzikri, dan diberi kesadaran totalitas. Zikir dengan Allah tuh kesadaran totalitas. Berarti orang kalau kesadarannya penuh, itulah fi makna dzikru fillah. Tapi sekalipun wiridannya kenteng, titir miring, tapi tidak punya kesadaran tinggi, ya berarti belum dzikir. Gimana? Dzikirnya? Ya itu nanti saya tanya jawab. Wallahu ta'ala iku a'lamu, lebih mengerti dari apa yang kita semua tidak pernah mengerti. Al-babur rabi asaro fi bayani sifatillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.